Halo teman-teman, berikut adalah penjelasan terkait dengan course Product Planning and Development Process. Nah, perkenalkan saya Randlam Zinedine dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Sekarang sedang internship di Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, untuk outline materi kita pada kali ini adalah yang pertama, bagaimana menetapkan kriteria evaluasi, kemudian bagaimana tahapan ide, kemudian lanjut ke tahap konsep, kemudian tahap pengembangan produk, dan juga yang terakhir adalah tahap uji pemasaran. Nah, untuk tujuan materi sendiri, yang pertama ada untuk mengetahui cara dalam perencanaan dan mengelola inovasi berupa produk atau servis. Kemudian yang kedua ada untuk memahami pentingnya mengelola inovasi berupa produk atau servis di dalam sebuah bisnis. Lanjut, ini ada yang pertama ada ide. Nah, pengertian ide terlebih dahulu. Nah, ide, sebuah ide itu kan muncul begitu sebuah ide muncul dari sumbernya. Ulang-ulang. Ide. Nah, begitu sebuah ide itu muncul dari sumbernya, ide itu kan selalu membutuhkan pengembangan dan juga penyempurnaan lebih lanjut, gitu kan. Nah, proses perencanaan dan pengembangan produk yang lebih lanjut ini itu dibagi menjadi 5 tahapan utama, yakni tahapan ide, tahapan konsep, tahapan pengembangan produk, terus tahap uji pemasaran dan juga tahap komersialisasi yang memiliki siklus hidup atau siklus hidup produk atau product life cycle. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengembangan dan perencanaan produk ini pasti masih berhubungan dengan product life cycle. Nah, ini adalah product planning dan development process yang akan kita bahas kali ini, yakni yang pertama ada tahapan ide, penentuan ide atau perencanaan ide, kemudian tahap konsep, gitu ya, tahap konsep, kemudian lanjut ke tahap product development, kemudian tahap marketing test, kemudian yang terakhir nanti kita akan masuk ke product life cycle. Nah, yang pertama sebelum kita masuk, kita juga harus perlu tahu nih, bagaimana sih cara menentukan kriteria evaluasi. Nah, sebelum melakukan perencanaan produk dan pengembangan produk, tahap paling awal adalah kita harus menentukan atau menetapkan kriteria evaluasi yang akan kita gunakan seterusnya dan ke depannya. Nah, di mana pada setiap tahapan proses perencanaan dan pengembangan produk ini, kriteria evaluasi itu perlu ditetapkan karena ini akan mencakup semua dan cukup kuantitatif dalam menyaring produk secara hati-hati pada tahap pengembangan tertentu. Jadi semua ide ini kan pasti akan kita saring, akan kita kembangkan lagi, saring kembangkan lagi. Nah, itu kan kita perlu menggunakan kriteria evaluasi apa sih yang akan kita gunakan untuk menyaring ide-ide yang masih terpencar-pencar ini, gitu kan. Nah, kriteria ini juga harus ditetapkan untuk mengevaluasi ide baru dalam hal peluang pasarnya, pesaingnya, faktor keuangan, dan juga faktor produksinya. Bahkan faktor-faktor lain pun bisa kita evaluasi melalui kriteria evaluasi ini. Nah, kriteria evaluasi itu pada umumnya itu berlandaskan pada permintaan pasar, kemudian keunggulan unik dari kompetitor, kemudian ide-ide bisnis atau ide-ide produk yang kita miliki ini juga harus berkontribusi pada kesejahteraan bisnis perusahaannya kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 step proses perencanaan dan pengembangan produk. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan ide, di mana ide atau produk layanan baru yang menyajikan harus diidentifikasi dan ide yang tidak praktis itu akan kita hilangkan pada tahap ide ini. Jadi dari banyaknya ide yang kita catat, kita rencanakan itu perlu kita saring melalui kriteria evaluasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada tahap evaluasi ini itu biasanya secara sistematis, teman-teman, di mana setiap ide baru itu agar kita mempermudah secara sistematis gitu ya, itu ide-ide kita dinyatakan dalam nilai-nilai utamanya, keunggulannya, dan juga manfaatnya itu apa, gitu kan. Nah, berikut ada beberapa evaluasi yang dapat diimplementasikan perusahaan dalam menentukan ide yang akan diterapkan atau direalisasikan. Yang pertama ada terkait dengan
pada tahap evaluasi kriteria ya. Ini konsumen itu kita sajikan dengan kelompok-kelompok nilai produk atau layanan. Jadi kita beri nih kelompok nilai-nilai produk dan layanan dari beberapa produk kita, kemudian kita berikan kepada konsumen apakah ini cocok dengan dia atau tidak, seperti itu. Kemudian ada menentukan kebutuhan ide baru serta nilainya bagi perusahaan. Nah, ini tahapan ide ini dari produknya kita telah kita jabarkan tadi, apakah sesuai nggak sih sama nilai-nilai perusahaan, sesuai nggak sih sama kebutuhan perusahaan, linear nggak sih sama visi misi dari perusahaan, gitu kan. Kemudian seberapa besar peluang keberhasilan produk di pasar. Nah, ini kita main forecast ya, forecast penjualan, forecast marketing, di mana kira-kira dari hasil analisa dari konsumen yang telah kita sajikan tadi itu sesuai nggak sih sama forecast kita ke depannya, sesuai nggak sih perhitungannya sama kira-kira menguntungkan apa enggak, merugikankah atau bagaimana, seperti itu. Kemudian yang keempat ada bagaimana sistem investasi yang diterapkan. Nah, tentu kan kita ketika launching produk kan kita perlu menginvestasikan sesuatu kan untuk keberlanjutan produksi dari produk barunya kita atau perkembangan produknya kita. Nah, dari situ apakah masih menguntungkan perusahaan atau tidak? Apakah malah merugikan dari adanya investasi itu? Apakah forecast-nya akan terjual lebih banyak atau forecast-nya akan sustain lebih lama atau sangat lama, gitu kan? Nah, itu perlu kita perhitungkan di tahapan ide. Nah, kemudian masuk ke tahapan konsep, di mana setelah ide atau produk jasa ini baru lolos dari kita evaluasi yang pertama, ide itu kan selanjutnya kita kembangkan dan kita sempurnakan lagi lebih lanjut melalui berdasarkan interaksi dari konsumen itu tadi. Nah, pada tahap konsep ini terdapat kegiatan utama yang dilakukan, yaitu kita melakukan tes pasar yang pertama dengan produk atau ide produk yang telah disempurnakan tadi. Nah, untuk hasil ujinya ini itu akan menghasilkan berapa besar sih penerimaan konsumen terhadap produknya kita gitu. Kemudian yang kedua ada menghasilkan reaksi awal terhadap konsumen yang diuji. Jadi bagaimana reaksi konsumen terhadap produk barunya kita? Itu seperti apa reaksinya? Itu akan bisa kita gunakan sebagai strategi marketing ke depannya. Kemudian hasil yang keempat ada bisa menghasilkan atribut produk yang digemari oleh konsumen. Nah, tentu produk baru kita kan pasti punya plus minusnya ya di mata konsumen. Itu sudah pasti. Dan dari situ kita bisa nih nilai apa yang akan kita tonjolkan, terus nilai apa yang perlu kita kurangi untuk produk yang lebih baik, seperti itu. Kemudian ada menghasilkan perbandingan produk baru dengan produk lama atau produk milik kompetitor, di mana kita bisa nih langsung menawarkan kepada konsumen, memberikan dua produk, yang satunya produknya kita sendiri, yang satunya adalah produk kompetitor sejenis dan sejenisnya kita, seperti itu. Itu bisa kita langsung comparekan kepada konsumen dan apakah produk kita lebih unggul dari produk kompetitor. Nah, kalau lebih unggul berarti penyempurnaan ide produknya kita itu berhasil dan tepat sasaran, seperti itu. Kemudian pada tahap pengembangan produk, nah lanjut ke tahapan pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk ini hasil dari tahap konsep yang sebelumnya telah disaring dan diimplementasikan pada produk jasa, kemudian kita ujikan kembali kepada konsumen. Nah, habis dari tahap sebelumnya kita sudah dapat evaluasi, kita sempurnakan lagi ide produknya kita. Nah, pada tahap pengembangan produk ini metode yang bisa digunakan itu adalah dengan melakukan uji terhadap panel konsumen dengan sampel panel konsumen, di mana pada uji ini itu dilakukan sebagai berikut ya teman-teman, ada 3. Ini peserta uji melakukan pencatatan terkait dengan kelebihan dan kekurangan produk. Nah, itu pasti sangat membantu ya dari sisi konsumen. Kemudian peserta uji diberikan contoh produk dan satu atau lebih produk kompetitor secara bersamaan lagi. Jadi kita paparkan nih banyak produk dengan sejenis produknya kita, produk kompetitornya kita, itu kita berikan aja semua, apakah produk kita unggul dengan produk kompetitor lain itu tadi, apakah produknya kita itu masuk nggak sih sama target pasarnya kita, itu. Kemudian yang ketiga ada peserta uji juga dapat diuji dengan beberapa metode uji seperti perbandingan merek, analisis resiko, tingkat pemilihan berulang, analisis intensitas preferensi,
untuk dapat digunakan untuk menentukan preferensi konsumen itu seperti apa. Jadi kayak lebih rincinya compare dengan kompetitor lain terkait produk kita itu lebih rincinya itu bisa kita dapatkan dari preferensi konsumen. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap uji pemasaran. Tahap uji pemasaran. Nah, meskipun pada tahap pengembangan produk ini memberikan dasar dan rencana pemasaran akhir, tes pasar dari rencana pemasaran akhir, tes pasar dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian komersialisasi yang sukses. Nah, langkah terakhir dalam proses evaluasi ini yakni tahap uji pemasaran. Nah, ini dengan memberikan hasil penjualan aktual yang menunjukkan tingkat penerimaan konsumen. Hasil yang positif menunjukkan tingkat kemungkinan penjualan produk yang sukses. Nah, tahap uji pemasaran ini adalah kita udah launching produk gitu teman-teman. Tapi kita tidak langsung secara nasional gitu. Tapi misal nih kita masih main di regionalnya pabrik kita saja misalnya. Nah dari situ kan kita bisa menilai, oh apakah produknya kita ini penjualannya tinggi atau penjualannya sesuai target atau tidak. Nah kalau misal sesuai target berarti kan ada hasil positif di mana nantinya kita bisa lebih memperluas pemasaran dari produknya kita seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir setelah 4 tahap dan setelah launching itu pasti ada namanya product life cycle. Nah di mana kan kalau misal pertama kali launching ini kita akan masuk di tahapan introduction, gitu kan. Tahap introduction itu pasti volume penjualannya itu masih rendah kan karena kita belum secara nasional lah gitu istilahnya. Kemudian dari situ kan kita dapat banyak evaluasi dan akhirnya kita meningkatkan produknya kita, mengembangkan produknya kita. Dan akhirnya lebih berkembang lagi. Nah, ketika produknya kita berkembang, pasti penjualannya kita juga meninggi sampai dengan tahapan mature atau stabilization, di mana produknya kita itu sudah mentok inovasinya, penjualannya sudah mentok setinggi mungkin. Nah, dari situ kalau misal produk sudah kurang bisa untuk diinovasi kembali, entah itu rasa, kemasan, looks-nya gimana, itu sudah tidak bisa diinovasi lagi, maka akan masuk ke tahapan decline atau lama-kelamaan akan bangkrut atau hilang lah produknya. Seperti itu. Contoh adalah BlackBerry ya teman-teman, di mana dia sudah stuck untuk inovasinya dan akhirnya dia sekarang udah menghilang. Meskipun nama brandnya masih ada. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, setiap waktu seluruh perusahaan pasti akan melakukan perencanaan dan pengembangan produk baru agar perusahaan dapat tetap bertahan dari kompetitor lain. Nah, dalam melakukan pengembangan produk juga tidak dapat dilakukan secara asal. Perlu adanya perencanaan yang baik agar inovasi produk dapat diterima di pasar. Nah, dalam perencanaan yang baik juga terdapat beberapa tahapan yang perlu kita lewati, yaitu tahap pembuatan ide, tahap pembuatan konsep, pengembangan produk, dan uji pemasaran. Nah, produk dengan inovasi baru juga tetap memiliki siklus hidup, di mana jika tidak dilakukan pengembangan, maka pengembangan secara sustain terus-menerus, maka produk tersebut akan mati atau hilang dari pasar, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.